Gumelar Ferdiansyah Pratama as the owner of this YouTube channel, and I say welcome to my own YouTube channel. Selamat datang di channel Gumelar Ferdiansyah Pratama. Lamongan dikenal sebagai kota Solo dan pecel lele. Namun demikian, kota di pesisir pantai ini juga memiliki pesantren-pesantren bagus yang bisa menjadi pilihan pendidikan Islam yang cocok bagi keluarga atau Anda sendiri. Oleh itu, izinkan saya Gumelar Ferdiansyah Pratama merangkum pondok pesantren terbaik di Lamongan. Ini dia pondok pesantren terbaik di Lamongan versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pendirinya dilakukan pada tahun 1977 oleh Kiai Haji Abdul Ghafur. Dinamakan Pondok Pesantren Sunan Derajat karena pendirinya memiliki ikatan filosofis, historis dan psikologis dengan salah satu wali songo tersebut, yaitu Sunan Derajat. Kabarnya, tanah tempat berdiri pondok ini dulunya merupakan tanah pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Derajat. Setelah mengalami kemunduran cukup lama, pada tahun 1977 Kiai Abdul Ghafur yang merupakan salah satu keturunan Sunan Derajat memutuskan untuk membangun kembali pondok tersebut. Bukan hanya mengajarkan ilmu agama, di pondok ini juga terdapat lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formalnya mencakup MTS Sunan Derajat, SMP Negeri 2 Paciran, MA Sunan Derajat, dan lain-lain. Pondok pesantren ini juga memiliki lembaga pendidikan non-formal dan berbagai ekstrakurikuler. Lembaga pendidikan non-formalnya mencakup Madrasah Diniyah, Madrasatul Quran, lembaga pengembangan bahasa asing, dan kajian kitab salam. Adapun ekstrakurikulernya mencakup pencaksilat, pramuka, futsal, voli, hingga qiraah, dan lain-lain. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Islah. Pondok ini didirikan pada tahun 1986 oleh Dr. Handes M. Dawam Saleh. Beliau merupakan lulusan filsafat dari Universitas Gadjah Mada sekaligus merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Mulanya hanya bertempat di sebuah rumah dengan hanya 10 orang santri. Lambat laun masyarakat sekitar semakin tergerak untuk meminta anak-anaknya menjadi santri di pondok ini, Pondok Pesantren Al-Islah. Dari yang semula 10 terus bertambah menjadi 17, 30, dan seterusnya. Memasuki tahun 1989 didirikan juga MA Al-Islah agar santri yang sudah menamatkan pendidikan setingkat SMP bisa langsung melanjutkan sekolahnya. Selain memiliki SMP dan MA Al-Islah, pondok ini juga memiliki sekolah tinggi ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah. Fasilitas pondok sudah terbilang lengkap seperti masjid, ruang belajar, asrama putra dan putri, dapur dan kantin, perpustakaan, koperasi, laboratorium, dan berbagai ekstrakurikulernya mencakup muhadharah, olahraga, kesenian, tilawah, tahfidz Al-Quran, jurnalistik, karya tulis ilmiah, dan bimbingan olimpiade. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah. Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan berdiri pada tahun 1985, didirikan oleh Haji Syukron sebagai pelopor pendirinya dan didukung oleh pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah cabang Lamongan serta para tokoh atau sesepuh Muhammadiyah Lamongan. Pada awalnya, pesantren ini adalah rumah untuk kaum yatim dan duafa. Seiring berkembangnya waktu dan tantangan, rumah yatim ini menerima tanah wakaf dan dikembangkan dalam bentuk pesantren. Anak-anak didik awal dikirimkan untuk bersekolah di pesantren hingga universitas terkemuka agar kelak dapat menjadi kader pesantren. Pondok Pesantren Al-Mizan mengalami perkembangan baik dari jumlah santri, sarana prasarana maupun kegiatan. Alhasil, dapat kita lihat kemajuan Al-Mizan saat ini berfokus pada pendidikan tahfidz. Santri-santri Al-Mizan juga menempuh pendidikan umum secara SMP dan SMA. Tentu gunanya agar santri juga melek ilmu pengetahuan di samping intelek dalam ilmu agama. Selanjutnya, Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Pondok Pesantren Raudhatul Quran ini didirikan pada tahun 1973 oleh Kiai Haji Mansur Aminuddin Ridho. Mulanya sebatas pengajian ibu-ibu di minggu siang dan Senin malam serta anak-anak mengaji setelah maghrib. Untuk asrama anak-anak saat itu dibangun 3 kamar berdinding bambu. Saat ini santrinya sudah cukup banyak. Pada tahun 2008 dibangunlah di MTS Raudhatul Quran. 8 tahun kemudian menyusul MA Raudhatul Quran. Untuk santri yang dianggap mumpuni maka bisa masuk dalam kelas Diniyah 3B dan bisa mencapai tingkat Ulia tahun depan. Di kelas Ulia sendiri pelajaran yang diberikan fokus kepada fikih, usul fikih, dan nahwu. Pada pondoknya terbagi di atas 4 komplek yakni Kodim, Jadi Darul Amin, dan Rijal. Di pondok ini juga memfasilitasi pembelajaran untuk tahfidz dan taklim. Selain itu ada grup yang khusus bergerak di bidang perekonomian pondok. Bagian usaha dari grup tersebut antara lain kantin, laundry, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Awal berdirinya pendidikan Islam ini pada tahun 1946, daya tampung lembaga pendidikan ini sangat terbatas. Maka pada tahun 1983 dikembangkan menjadi perguruan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Peserta didik pesantren tak terbatas dari kawasan Jawa Timur saja, tetapi sudah sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Tekad mengelola lembaga yang berbasis pondok pesantren didasari tanggung jawab terhadap agama Islam, yakni li'ila kalimatillah. Sehingga ke depan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran benar-benar mampu menempatkan diri sebagai sarana dakwah. Selain itu juga sebagai fungsi laboratorium diniyah, ilmiah, dan kaderisasi ulama. Namun juga mampu sebagai lembaga pengabdian sosial di masyarakat. Dalam segi pendidikan, Pondok Modern Muhammadiyah Paciran sudah ada dan eksis mulai dari pendidikan taman kanak-kanak hingga sampai pendidikan perguruan tinggi. Hal ini sebagai jawaban aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini, di mana pendidikan formal maupun non-formal sangat diperlukan. Ya, itulah pondok pesantren terbaik di Lamongan versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik, saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas para santrinya. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini apabila Anda merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thanks for watching, see you on the next video.